Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan bangun datar di materi segitiga, tapi lebih tepatnya ke sifat segitiga itu sendiri. Nah, di sini Bapak akan membahas soal di contoh 7.20. Di halaman berapa? Di halaman 219. Nah, Bapak fokusnya ke sini di contoh 7.20. Nah, untuk soalnya Bapak bacakan. Carilah sudut ketiga dari suatu segitiga jika kedua sudut lainnya adalah 72 derajat dan 56 derajat. Bapak ulangi. Carilah sudut ketiga. Yang kita cari di sini adalah sudut ketiganya dari suatu segitiga jika kedua sudut lainnya itu sudah diketahui 72 derajat dan 55 derajat. Ya. Dalam sudut segitiga total keseluruhan itu totalnya 180. Jadi mau segitiga apapun nih, mau sama sisi, segitiga sama kaki, mau segitiga sembarang, mau segitiga siku-siku, total jumlah sudutnya itu 180. Bapak contohkan di sini ada sebuah sudut, terserah sudut apa aja. Jadi di sini sudut, jadi Bapak gambar di sini ada A, ini B, ini C. Nah, total keseluruhan di sudut ini nih, yang di dalam 1, 2, 3 ini sudut A dan sudut B dan sudut C. Besar sudut A dijumlah dengan besar sudut B ditambah lagi dengan besar sudut C. Nah, jadinya itu 180 derajat. Jadi kalau di total keseluruhan itu 180 derajat. Semua segitiga pasti total besar sudutnya itu 180 derajat. Oke. Kita perbesar. Oke. Nah, dalam pertanyaan di sini ada dua yang sudah diketahui, 72 dan 55 derajat. Oke, kita bahas. Jadi Bapak anggap kalau yang sudut A ini itu adalah 72 derajat. 72 derajat. Yang ininya 55 derajat. Jadi yang ini 72, yang ini 55. Nah, sudut ketiganya ini berapa sih? Nah, ini yang kita pertanyakan. Nah, kita ada 3 yang kita sudah ketahui. Pertama, setiap sudut sudah ketahui kecuali yang sudut ini, yang sudah Bapak anggap ini sudut B. Tapi kita juga harus ingat bahwa keseluruhan sudut itu adalah totalnya 180 derajat. Jadi mudah untuk menentukan sudut B-nya, tinggal 180 derajat. Perjelas lagi, 180 derajat dikurangi 72 derajat dikurangi 53 derajat. Oh maaf, bukan 53, 55 derajat. Nah, kita 180 dikurangi 72, habis itu dikurangi lagi 55 derajat. Jadi untuk mencari nilai sudut yang kita mau tanyakan ini, yaitu adalah, atau kita anggap simbol X aja lah biar mudah. X ini yang kita mau cari. Nanti tinggal 180
dikurangi 72 derajat dikurangi 55 derajat. Jadi X nya itu sama dengan 53 derajat. Selesai, itu aja. Oke, sekarang Bapak akan membahas lagi di contoh 7.21 di halaman 220 di buku paket. Nah, di sini ada sebuah soal dan contoh soal ya. Bapak bacakan ulang untuk soalnya. Pada gambar berikut, hitunglah besar sudut ABD jika sudut A sama dengan 74 derajat dan sudut C sama dengan 33 derajat. Nah, dari pertanyaan tersebut kita dapat dua yang kita ketahui. Pertama, sudut A itu 74 derajat dan sudut C adalah 33 derajat. Lihat, kita perhatikan pada gambarnya. Bapak akan lebih difokuskan lagi biar lebih jelas. Oke, sip. Nah, ini gambarnya. Nah, yang kita tanyakan itu ABD. Yang ini yang kita tanya ini. Nah, kalau untuk menentukan sudut ABD itu mudah. Nah, caranya itu gampang. Tinggal kita jumlahin aja sudut C ditambah dengan sudut A, kita jumlahkan berapa, maka itulah sudut ABD. Oke, Bapak pindah di buku potretan biar lebih paham. Oke, nah, jadi untuk menentukan sudut ABD. Nah, untuk menentukan sudut ABD yang kita tanyakan kan ini, hitunglah besar sudut ABD. Nah, caranya itu tulis ulang. Untuk menentukan sudut ABD, nah, caranya itu kita tinggal menjumlahkan saja sudut A ditambah sudut C. Jadi sudut A BD sama dengan sudut A nya berapa tadi? 74 derajat ditambah 33 derajat. Jadi totalnya itu sama dengan 107 derajat. Selesai. Nah, ini untuk yang contoh soal 7.21 atas. Oke, nah untuk tadi kan kita kalau yang tadi itu kan contoh ke 7.21. Nah, sekarang kita bahas di contoh 7.22. Nah, Bapak bacakan ulang untuk soalnya. Perhatikan, tentukan nilai X. Lihat, nilai X pada mana? Pada gambar di bawah ini, lihat, kita perhatikan. Nah, dari gambar ini nilai X ini berapa sih? Nah, oke, untuk menentukan nilai X, nah di sini ada dua yang kita sudah ketahui. Perhatikan, ini adalah bentuk segitiga. Ini segitiganya di sini. Kalau ini kan namanya sudut luar segitiga ya. Di sini luar segitiga, sudut luar segitiga. Ini sudut dalam segitiga. Ada dua yang kita ketahui. Sudut luar segitiga itu 100 derajat dan sudut dalam segitiga itu 35 derajat. Nah, untuk menentukan sudut X ini, besar sudut X ini, caranya tinggal kita ambil besar sudut luar segitiga. Besar sudut luar segitiga berapa nih? 100
tinggal kita kurangi. Kurangi dengan sudut dalam segitiga 35 derajat. Pak, kalau seandainya nih mau tanya ininya yang kita cari, Pak, di sini udah ada. Nah, tinggal kita kurangi aja di belakang, di bawahnya, selesai. Yang penting kalau ini yang paling penting bukan di sini, karena beda nanti kalau di sini. Tuh, jadi tinggal antara dua ini. Nah, Pak, kalau untuk mencari sudut ini gimana? Gampang kan, lihat, perhatikan. Di sini kan sudut pelurus. Kalau mau menentukan sudut di sebelah sini, tinggal 180 derajat. Dari mana 180 derajat? Dari 180 dikurangi karena ini kan sudut pelurus. Jadi besar sudutnya itu 180 derajat. Tinggal kita kurangi 100. Jadi di posisinya tinggal dikurangi aja 100. Berarti 180 derajat dikurangi 100 jadi 80 untuk mencari nilai ini. Kebetulan yang kita cari bukan di sini tetapi di sini. Nah, untuk mencari nilai X karena posisinya ada di dalam, maka untuk mencarinya tinggal sudut luar segitiga dikurangi sudut dalam segitiga. Oke, Bapak otak-otak biar lebih paham ya. Oke, Bapak lihat. Nah, di sini kita bahas. Nah, untuk mencari nilai X, nah kita tulis ulang X. Nah, kita cari, ambil sudut luar segitiga. Ingat, yang di depan itu cari sudut luar. Ingat, sudut luar segitiga. Posisinya mau di sini, terserah. Yang penting di luar segitiga, sudut luar yang pasti. Kalau ini kan di dalam karena posisinya emang segitiga. Nah, di dalam. Kalau ini di luar, kita ambil di luar mana? Oh, ini yang di luar. Berarti ini berapa ini? 100 derajat. Kita tulis 100 derajat dikurangi yang di dalam berapa nih? Oh, ini nih ada 35 derajat. Kita tulis 35 derajat. 100 dikurangi 35 derajat berarti 65 derajat. Selesai. Terima kasih. Oke. Dan yang terakhir, Bapak akan membahas di contoh 7.23. Halamannya masih sama di halaman 220 di buku paket matematika. Nah, kali ini pembahasannya beda. Nih, Bapak bacakan ulang untuk soalnya. Nyatakan apakah bilangan-bilangan berikut dapat merupakan panjang dari sisi-sisi suatu segitiga. Nah, apakah dari angka-angka yang tertera di sini, ada A, B, C di sini adalah sisi-sisi suatu segitiga? Bukan. Nah, Bapak akan bahas satu persatu. Karena lewat dengan latihan atau contoh, kalian jadi lebih paham maksud dari soal ini kayak gimana. Nah, perhatikan di A. Di sini A itu ada angkanya 4, 5 sama 3. 4, 5, 3. Apakah 3 angka ini merupakan panjang dari sisi suatu segitiga? Nah, kita perhatikan. Nah, di sini ada penjelasan. Jadi Bapak jelaskan di buku paket dulu sebelum diorek-orek. Nah, di sini perhatikan. Di sini ada angka 4, 5, 3. Perhatikan di bawahnya. Di sini kita jumlahkan 4 sama 5. Habis itu 4 tambah 5 itu 9. Habis itu cari yang angka yang enggak kena bagi, yang enggak kena tambah atau jumlah. Di sini kan angka 3. Tadi kan 4 tambah 5, berarti yang enggak itu kan cuma 3. Maka kita bandingkan dengan 3. 9 itu lebih besar mana? 9 itu lebih besar daripada 3. Betul apa enggak? Oh iya, 9 itu pasti lebih besar daripada 3. Betul. Pasti mulainya itu lebih besar. Nah, kita bandingkan lagi. Kan tadi kan 4 sama 5 nih udah. Sekarang 5 sama 3. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Tadi kan yang enggak kena penjumlahan. Sekarang 4. Berarti tulis 8 lebih besar daripada 4. Betul.
Ini juga betul, lebih besar daripada 4. Yang terakhir 4 sama 3 kita jumlahin. Habis itu kita bandingkan dengan yang 5. 7 sama 5 besaran mana? 7, berarti lebih besar. Nah, dari sini kita perhatikan masing-masing simbol. Semua menunjukkan lebih besar. Artinya kalau seandainya menunjukkan lebih besar, artinya bahwa ini adalah, nah di sini ada penjelasannya di bawah. Karena jumlah dari sembarang, nah sembarang itu artinya angka random atau acak. Bisa aja acak, bisa aja ngasal gitu. Kalau bahasa kitanya ngasal. Nah, 2 bilangan tersebut lebih besar dari bilangan ketiga lainnya. Maka bilangan-bilangan tersebut dapat merupakan panjang dari sisi-sisi suatu segitiga. Jadi ketika kita membuat suatu segitiga, nggak serta-merta itu ini tuh segitiga, ini bukan segitiga. Bisa aja itu bukan segitiga sisi-sisinya. Nah, cara menentukannya kayak gini. Lihat, karena di contoh 7.23 ini kita membahas mengenai tentang sifat ketaksamaan segitiga. Berarti bisa aja tak sama, bisa aja sama gitu. Bisa aja kalian baca-baca lagi di buku paket. Nah, sekarang kita tadi kan udah nih ya Kak. Sekarang kita masuk ke B-nya nih. Yang B-nya. Oke, B-nya itu ada sebelah kanan. Oke. Bapak akan perbesar biar akan lebih jeli. Nah, di sini ada perbedaan. Nah, di sini ada 3 angka sama yang di A. Nah, angka di sini ini beda sama angka yang di A maksudnya. Tapi sama-sama memiliki 3, namanya juga segitiga, pasti mempunyai 3 sisi ya. Nah, di sini ada angka sembarang, yang artinya ngasal, 6, 9, 3. Nah, ambil. Seperti biasa kita jumlahkan. 6 ditambah 9, 15. Ambil yang tidak dijumlahkan, 3. 15 itu lebih besar dari 3, betul. Nah, terus kita buat lagi 9 sama 3. 9 tambah 3 12 yang enggak kena penjumlahan, angka 6. 12 itu lebih besar daripada 12 itu lebih besar daripada 6. Nah, lanjut yang terakhir. Tadi kan udah nih 9 sama 3, sekarang 6 ditambah 3 atau 3 ditambah 6 sama dengan 9. Ternyata 9 ini kan sama. Harusnya dikasih tanda. Harusnya di sini kan yang lain kan harusnya lebih besar. Ternyata enggak, ini sama dengan 9. Nah, karena jumlah dari 2 bilangan tersebut tidak lebih besar, kan ada salah satu nih yang ini kan tidak sama besar. Kalau yang lain dua-duanya kan udah lolos, sedangkan yang satunya lagi tidak lolos. Nah, 2 bilangan tersebut tidak lebih besar dari bilangan ketiga lainnya, maka bilangan-bilangan tersebut bukan merupakan panjang dari sisi-sisi suatu segitiga. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan kalau seandainya simbolnya ketiganya itu ada salah satu yang tidak lebih besar. Nah, kalau ini kan sama dengan, maka dia dianggap bukan merupakan panjang dari sisi-sisi suatu segitiga. Akan tetapi kalau seandainya semua ketika dijumlahin itu lebih besar semua seperti di contoh A, maka ini menunjukkan bahwa itu adalah merupakan panjang dari sisi-sisi suatu segitiga. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.